Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah warung soto yang sangat terkenal. Namanya Soto Mas Nur. Setiap hari, warung ini selalu dipenuhi pelanggan dari berbagai penjuru. Mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk mencicipi semangkuk soto yang konon memiliki rasa tiada duanya. Namun, di balik kesuksesan warung tersebut, tersembunyi sebuah kisah gelap yang jarang diketahui banyak orang. Mas Nur, pemilik warung itu, dulunya adalah seorang pria sederhana yang hidup serba kekurangan. Ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Sebelum membuka warung soto, Mas Nur telah mencoba berbagai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia pernah menjual gorengan di pasar, menjadi buruh tani, bahkan bekerja sebagai kuli panggul di terminal. Namun keberuntungan seolah tak pernah berpihak padanya. Puncaknya terjadi ketika usaha kecil warung makan di depan rumahnya terpaksa tutup karena sepi pembeli. Hari-hari berlalu dengan perut kosong dan wajah penuh kecemasan. Hutang yang menumpuk membuat Mas Nur hampir kehilangan tempat tinggalnya. Istrinya Sari, yang biasanya sabar, mulai sering menangis di malam hari. Sementara kedua anak mereka terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Di tengah keputusasaan itulah sebuah peristiwa aneh terjadi. Suatu malam, ketika Mas Nur duduk sendirian di depan rumahnya, seorang lelaki tua mendekatinya. Wajah lelaki itu terlihat asing, dengan sorot mata tajam yang membuat Mas Nur merinding. Lelaki itu tidak memperkenalkan diri, namun suaranya terdengar tegas saat berbicara. "Kamu ingin hidupmu berubah, bukan?" tanya lelaki tua itu dengan nada tenang namun menusuk. Mas Nur terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Namun, lelaki itu melanjutkan, "Jika kamu mau, aku bisa menunjukkan jalan. Tapi ingat, ini bukan jalan yang mudah. Akan ada harga yang harus kamu bayar." Sebelum Mas Nur sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu menyerahkan secarik kertas kepadanya. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat di tengah hutan yang jaraknya cukup jauh dari desa. "Datanglah ke tempat ini, jika kamu benar-benar ingin mengubah nasibmu," ujar lelaki itu sebelum menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Rasa penasaran bercampur putus asa membuat Mas Nur memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Esok malam, setelah memastikan keluarganya sudah tertidur, ia berangkat menuju alamat yang tertera di kertas. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus melewati jalanan sempit yang gelap, dikelilingi suara jangkrik dan angin dingin yang menusuk tulang. Di tengah hutan itu, ia menemukan sebuah pondok tua yang hampir runtuh. Pintu pondok terbuka perlahan, seolah menyambut kedatangannya. Di dalam, aroma dupa memenuhi udara dan suara alunan mantra terdengar samar. Di tengah ruangan, seorang dukun tua duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Kamu sudah datang," ujar dukun itu tanpa basa-basi. "Aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku juga tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi ingat, keberhasilan selalu menuntut pengorbanan." Mas Nur mencoba menenangkan dirinya, meski jantungnya berdegup kencang. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesuksesan, Mas Nur harus melakukan sebuah ritual persugihan. Ritual itu akan memberikan keberuntungan besar, namun dengan syarat Mas Nur harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya sebagai tumbal. Awalnya Mas Nur ragu. Ia memikirkan keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih kecil. Namun, bayangan tentang kehidupan serba sulit yang selama ini menghantuinya membuatnya menyerah pada godaan. Dengan suara bergetar, ia menyetujui persyaratan tersebut. Ritual pun dimulai. Ritual itu berlangsung hingga larut malam. Dukun tersebut membakar dupa dan membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Mas Nur. Suasana semakin mencekam ketika dukun itu menyerahkan sebuah benda kecil berwarna hitam kepada Mas Nur. "Bawa ini ke warungmu. Mulai besok, keberuntungan akan datang. Tapi ingat, jangan pernah lupa memberi persembahan, atau akibatnya akan fatal," ujar dukun itu dengan nada serius. Setelah ritual selesai, Mas Nur pulang dengan hati campur aduk. Ia merasa takut, tapi juga penuh harapan.
Esok harinya, ia membuka warung soto baru dengan modal seadanya. Ajaibnya pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Rasa sotonya dianggap luar biasa, seperti memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Dalam waktu singkat, warung Mas Nur menjadi terkenal. Namun kesuksesan itu tidak datang tanpa harga. Di malam-malam tertentu, Mas Nur sering mendengar suara-suara aneh dari dapur. Panci yang bergerak sendiri, bayangan hitam yang melintas cepat, dan aroma busuk yang tiba-tiba muncul menjadi kejadian sehari-hari. Istrinya mulai mengeluh merasa diawasi, bahkan anak-anak mereka sering mengalami mimpi buruk. Tetapi Mas Nur memilih diam, mengabaikan tanda-tanda tersebut demi mempertahankan kesuksesannya. Keberhasilan warung sotonya memang telah mengubah hidup mereka. Namun di balik senyum pelanggan yang menikmati soto di siang hari, ada rasa takut yang menghantui Mas Nur setiap malam. Sesuatu yang gelap, tak kasat mata, seolah terus mengintai, menunggu waktu untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Kesuksesan warung soto Mas Nur terus meningkat. Dalam waktu singkat, ia mampu membeli rumah yang lebih besar dan kendaraan baru. Para tetangga mulai iri melihat perubahan hidupnya. Namun, di balik semua itu, Mas Nur menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beban berat dari janji yang ia buat dengan dukun itu mulai menampakkan wujudnya secara perlahan. Pada suatu malam, ketika semua anggota keluarganya sudah tidur, Mas Nur terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu belakang rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu tidak biasa, terdengar berirama dan seolah-olah berasal dari sesuatu yang tidak manusiawi. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu dan membuka celah kecil untuk melihat siapa yang ada di luar. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan. Ketukan itu berhenti. Tetapi saat Mas Nur kembali ke tempat tidurnya, ia mendengar suara gemerisik di dapur. Dengan hati-hati ia berjalan ke arah sumber suara. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, memandang ke arahnya dengan mata merah menyala. Mas Nur terpaku, tubuhnya terasa kaku seperti membeku. Bayangan itu tidak bergerak, namun kehadirannya cukup untuk membuat udara di sekitarnya terasa menyesakkan. Mas Nur mencoba membaca doa-doa yang ia ingat, namun bayangan itu perlahan mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar anak-anaknya. Bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan aroma busuk yang menyengat. Dengan panik, Mas Nur berlari ke kamar anak-anaknya dan menemukan mereka terbangun dengan wajah pucat. "Ayah, ada seseorang di kamar tadi," ujar salah satu anaknya dengan suara bergetar. Esok harinya, Mas Nur memutuskan untuk kembali menemui dukun tersebut. Ia ingin mencari jawaban atas kejadian-kejadian aneh yang mulai mengganggu keluarganya. Perjalanan kembali ke pondok tua itu terasa lebih berat. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti dirinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan dukun itu. Pondok tersebut kosong dan tampak lebih rapuh dibandingkan sebelumnya. Di lantai hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Tumbal sudah ditentukan, jangan ingkari janji." Mas Nur pulang dengan perasaan semakin hancur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pelanggan mulai mengeluh merasa ada yang mengawasi mereka saat makan di warung. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan. Pada suatu malam, tragedi tak terduga pun terjadi. Anak bungsu Mas Nur yang baru berusia 5 tahun tiba-tiba hilang dari kamarnya. Pintu rumah tidak menunjukkan tanda-tanda dibuka, namun anak itu lenyap begitu saja. Pencarian dilakukan oleh warga desa, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Mas Nur dan istrinya hanya bisa menangis histeris, menyadari bahwa ini mungkin adalah akibat dari perjanjian gelap yang pernah ia buat. Hilangnya anak bungsu Mas Nur membawa kehancuran besar dalam keluarganya. Sari, istrinya, jatuh sakit akibat tekanan batin yang tak tertahankan. Ia seringkali mengigau menyebut nama anak mereka yang hilang. Mas Nur mencoba menyembunyikan keterlibatannya dalam perjanjian dengan dukun itu, tetapi rasa bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Pada suatu malam, Mas Nur kembali diganggu oleh suara-suara aneh.
Kali ini suara itu seperti tangisan seorang anak yang memanggil-manggil dari dapur. Dengan hati berdebar, ia berjalan perlahan ke arah dapur. Dalam remang-remang cahaya lampu minyak, ia melihat bayangan kecil duduk di lantai membelakanginya. "Ayah, kenapa ayah tegak?" Suara itu terdengar lirih namun menusuk. Mas Nur gemetar, kakinya terasa lemas. Saat ia mencoba mendekat, bayangan itu perlahan berbalik. Wajah anak bungsunya yang hilang terlihat pucat dengan mata kosong yang memancarkan kesedihan mendalam. Namun, sebelum Mas Nur sempat mengatakan apa-apa, sosok itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Aroma busuk kembali memenuhi ruangan, membuatnya terbatuk-batuk. Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap warung Mas Nur tiba-tiba pingsan setelah melihat sesuatu yang mengerikan di dapur. Ia mengaku melihat sosok hitam besar dengan wajah menyerupai tengkorak berdiri di samping panci soto. Berita itu segera menyebar, membuat banyak pelanggan takut untuk datang kembali. Warung yang dulu selalu ramai perlahan mulai sepi. Di tengah kehancuran itu, Mas Nur merasa bahwa waktunya hampir habis. Suatu malam ia bermimpi bertemu dengan dukun yang dulu memberinya perjanjian. Dalam mimpi itu, dukun tersebut tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Janji harus ditepati, Mas Nur. Apa yang kau nikmati, kini harus kau bayar dengan nyawa." Mas Nur terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Merasa putus asa, ia mencoba meminta bantuan seorang kiai di desa. Kiai itu mendengarkan cerita Mas Nur dengan seksama, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan adalah kesalahan besar. Namun kita bisa mencoba meminta ampunan kepada Allah. Tapi ingat, jalan ini tidak mudah dan belum tentu kau selamat dari konsekuensi perjanjian itu." Kiai tersebut memimpin serangkaian doa dan ritual untuk membersihkan warung dan rumah Mas Nur. Namun saat ritual berlangsung, kejadian aneh kembali terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah, memadamkan semua lilin. Suara tertawa menyeramkan terdengar dari sudut ruangan, diikuti oleh suara jeritan anak kecil yang melengking. Semua orang yang hadir merasa ketakutan. Di malam terakhir ritual, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah bayangan besar muncul di tengah warung, mengancam akan mengambil nyawa seluruh keluarga Mas Nur. Kiai tersebut berusaha melawan dengan doa-doanya, namun bayangan itu terlalu kuat. Dengan mata penuh air mata, Mas Nur menyadari bahwa ia harus membuat pilihan terakhir, menyerahkan dirinya sebagai pengganti tumbal atau kehilangan semuanya. Saat bayangan itu mendekat, Mas Nur berlutut dan berteriak, "Ambil aku. Aku yang membuat perjanjian itu, jangan sakiti keluargaku lagi." Bayangan itu berhenti, lalu menghilang bersama angin dingin yang menusuk. Namun keesokan harinya, tubuh Mas Nur ditemukan tergeletak tak bernyawa di depan warungnya, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah ia telah menemukan kedamaian. Warung soto itu kini ditutup, menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa. Orang-orang percaya bahwa arwah Mas Nur masih menghantui tempat itu, menjaga janji terakhirnya untuk melindungi keluarganya dari kutukan yang pernah ia buat. Warung soto yang dulunya ramai, kini sepi tanpa pengunjung. Tanpa keberadaan Mas Nur, Sari merasa kehilangan dan kebingungan. Setelah kematian suaminya, ia tinggal di rumah yang sudah penuh dengan kenangan pahit, tak lagi bisa menikmati kebahagiaan yang dulu dirasakan. Keputusasaan semakin mencekam hatinya, dan ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi punya tempat di dunia ini. Pada malam-malam tertentu, Sari merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suara langkah kaki sering terdengar di dalam rumah, padahal tak ada seorang pun yang lewat. Dulu, Mas Nur sering berkata bahwa mereka berdua harus menjaga warung itu, karena tempat itu telah memberi mereka segala yang mereka miliki. Namun kini Sari merasa bahwa warung tersebut bukan lagi tempat yang memberikan berkah, melainkan kutukan yang tak bisa lepas dari keluarga mereka. Di suatu malam yang gelap, ketika hujan turun deras dan angin berhembus kencang, Sari mendengar suara lembut memanggil namanya. Suara itu begitu familiar, namun juga menakutkan. "Ibu, ibu, mengapa kau meninggalkan kami?" Suara anak bungsunya terdengar di tengah riuhnya hujan. Sari berlari ke dapur,
tempat di mana dulu sering ia memasak soto bersama suaminya. Di sana ia melihat bayangan kecil yang familiar. Anak bungsunya yang sudah lama hilang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tampak pucat, dengan mata yang kosong dan penuh kemarahan. "Ibu, kenapa kau tidak menyelamatkan aku?" ujar anak itu dengan suara yang tak terdengar seperti suara seorang anak, melainkan suara yang dipenuhi kebencian dan amarah. Sari terjatuh, tubuhnya gemetar. Dalam keputusasanya teringat akan kata-kata kiai yang pernah memberi peringatan pada suaminya. Jalan untuk mendapatkan ampunan tidak mudah dan tidak ada jaminan kamu bisa selamat. Sari merasa bahwa tak ada lagi harapan bagi keluarganya. Namun saat bayangan itu mulai mendekat, Sari teringat satu hal, janji suaminya untuk melindungi mereka. "Mas Nur, aku akan berjuang," pikir Sari dalam hati. Dengan tekad yang terbaring di bawah ketakutan, ia bangkit dan berlari ke ruang tamu. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Buku itu penuh dengan doa-doa dan ritual yang seharusnya dipelajari oleh Mas Nur. Dengan ragu, Sari mulai membaca doa yang ada di dalam buku tersebut. Ketika suara anaknya yang hilang semakin mendekat, Sari merasa kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tangan Sari, memancarkan sinar yang begitu kuat menerangi seluruh rumah. Bayangan anaknya yang berubah menjadi sosok hitam itu terhenti, seolah-olah terhalang oleh kekuatan tak bisa dipahami. Sari melanjutkan doa-doa tersebut, semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Perlahan bayangan itu menghilang dan rumah kembali tenang. Namun Sari tahu bahwa meskipun bahaya sementara berlalu, warung soto itu tetap menjadi tempat yang membawa kutukan bagi keluarganya. Ia harus memilih apakah akan tetap tinggal atau pergi dari tempat yang penuh kenangan tersebut. Keesokan harinya, meskipun rumah terasa lebih tenang, Sari memutuskan untuk menutup warung soto selamanya. Ia tidak ingin lagi terikat pada tempat yang membawa kehancuran itu. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia bertekad untuk memulai hidup baru bersama anak-anaknya, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, beberapa orang desa yang masih penasaran dengan kejadian tersebut sering mengunjungi lokasi warung yang sudah ditutup, dan mereka mengaku melihat sosok Mas Nur yang muncul sejenak di depan warung, seolah menjaga janji terakhirnya. Kabar tersebut cepat tersebar, dan meskipun warung soto tersebut telah ditutup, beberapa orang percaya bahwa warung itu masih menyimpan misteri yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Waktu berlalu, dan desa itu perlahan kembali tenang. Warung soto yang dulu ramai kini hanya menyisakan kenangan pahit yang membekas di setiap orang yang tahu kisah Mas Nur. Meskipun warung itu sudah lama ditutup, masih ada yang percaya bahwa tempat itu dihantui oleh arwah yang tak tenang. Orang-orang yang berani mendekat sering merasa diliputi perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam bayang-bayang. Sari setelah keputusan sulit untuk meninggalkan warung soto, memulai hidup baru di sebuah desa yang lebih jauh. Ia membeli sebuah rumah kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kenangan buruk yang menyelubungi warung soto. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, jauh dari kutukan yang mengikat keluarganya. Namun meskipun jarak telah memisahkan mereka dari tempat itu, bayangan masa lalu tetap menghantui pikirannya. Setiap malam, Sari tak pernah bisa sepenuhnya tidur nyenyak. Ia masih merasa terjebak dalam rasa bersalah, seakan-akan ada bagian dari dirinya yang belum selesai, belum memberi penebusan yang cukup. Ia tahu, meskipun mereka telah meninggalkan warung soto, mereka tak akan pernah benar-benar lepas dari kisah kelam itu. Mas Nur, suaminya yang dulu selalu berusaha keras untuk menjaga keluarga mereka, kini telah pergi, meninggalkan segalanya. Namun, bagi Sari, perasaan kehilangan Mas Nur tidak hanya berhubungan dengan kepergiannya, tetapi juga dengan keputusan-keputusan yang telah membawa mereka pada jalan yang kelam itu. Di setiap sudut rumah barunya, Sari merasa hadirnya Mas Nur. Ia tidak bisa melupakan suara suaminya yang dulu sering berbicara dengan lembut, atau tapan penuh cinta yang selalu memberi rasa aman.
Tetapi di balik itu semua, Sari juga tak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa perjanjian yang dibuat Mas Nur dengan dukun itu telah membawa mereka ke jalan yang penuh penyesalan. Anak bungsu mereka yang hilang, sosok yang terus menghantui mereka dengan amarah dan kesedihan, adalah bukti dari betapa dalamnya harga yang harus dibayar. Suatu malam, setelah anak-anaknya tertidur, Sari duduk di dekat jendela merenung. Langit malam terlihat gelap, hanya diterangi oleh beberapa bintang yang berkilauan. Tiba-tiba suara lembut kembali terdengar. Kali ini bukan suara anaknya, tetapi suara suaminya, Mas Nur. Sari, maafkan aku, suara itu terdengar begitu jelas dalam kepalanya, seakan Mas Nur sedang berdiri tepat di belakangnya. Sari menutup matanya, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Dalam hati ia merasakan kebingungan yang mendalam, antara cinta yang masih ada dan kebencian terhadap perjanjian itu. Keberadaan Mas Nur, meskipun tak tampak di hadapannya, seakan terus memanggil. Sari merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus mereka selesaikan agar arwah Mas Nur serta anak bungsu mereka bisa tenang. Pada akhirnya, Sari tahu bahwa meskipun mereka telah berusaha jauh dari warung soto, beban itu tidak akan hilang hanya dengan meninggalkan tempat itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian adalah dengan menghadapi perjanjian yang telah dibuat dan menyelesaikan semuanya. Beberapa bulan kemudian, Sari kembali ke desa lama dengan penuh tekad. Ia ingin mengunjungi makam Mas Nur untuk terakhir kalinya, memohon ampunan dan berharap agar arwah suaminya bisa mendapatkan kedamaian. Dengan hati penuh penyesalan, Sari mengunjungi tempat di mana Mas Nur dimakamkan, membawa doa dan permohonan agar kutukan itu bisa berakhir. Ia berdiri di depan makam suaminya, merasakan angin yang membawa aroma kenangan masa lalu. Dengan penuh ketulusan ia berdoa, Mas Nur, aku telah berusaha. Ampunilah aku, ampunilah kita semua. Tiba-tiba angin berubah kencang dan Sari mendengar suara yang familiar. Aku tidak pergi, Sari. Suara Mas Nur terdengar di telinganya begitu jelas dan penuh dengan kesedihan. Aku hanya menunggu. Menunggu untuk memastikan kamu tahu bahwa meskipun kesalahan ini besar, ada harapan. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk menebusnya. Aku ingin kamu bahagia, Sari, dan anak-anak kita. Warung itu adalah masa lalu kita. Jangan biarkan ia terus menghantui kita. Sari merasakan kedamaian mengalir dalam dirinya, meskipun masih ada kesedihan yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Namun setidaknya ia bisa merasa bahwa Mas Nur telah memberikan izin untuk melepaskan masa lalu dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Dengan harapan yang baru, Sari pulang ke rumahnya, membawa kedamaian yang sudah lama ia cari. Namun, meskipun Mas Nur tampak telah memberi petunjuk untuk melepaskan mereka dari kutukan, warung soto yang dulu berdiri dengan penuh kehidupan tetap menjadi sebuah tempat yang penuh misteri. Ada yang mengatakan bahwa setiap kali hujan turun dengan deras, suara langkah kaki terdengar di sekitar warung yang sudah lama tidak beroperasi. Seolah-olah Mas Nur, dalam bentuk yang tak kasat mata, terus menjaga janji terakhirnya, berusaha melindungi keluarganya dari kutukan yang tak bisa dilupakan. Warung soto itu tetap menjadi kenangan yang tak mudah dilupakan. Sebuah kisah tragis yang mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar dalam hidup, dan bahwa setiap keputusan membawa konsekuensinya, bahkan ketika kita sudah berusaha keras untuk melepaskannya. Kisah Mas Nur dan keluarganya mengingatkan kita bahwa dalam hidup, keputusan besar seringkali datang dengan pilihan sulit dan konsekuensi yang tak terduga. Terkadang, demi meraih impian atau kesuksesan yang kita inginkan, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak benar. Namun, cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap pilihan, baik atau buruk, pasti memiliki harga yang harus dibayar, terkadang harga yang sangat mahal. Mas Nur, dalam upayanya mencari jalan keluar dari kesulitan hidup, membuat keputusan yang akhirnya membawa penderitaan bagi dirinya dan keluarganya. Ia terjebak dalam godaan untuk memperoleh keberuntungan dengan cara yang salah, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang akan timbul. Ini adalah pengingat bagi kita semua
bahwa kebahagiaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur atau tidak adil tidak akan bertahan lama. Meskipun tampaknya kita memperoleh sesuatu yang besar dengan mudah, akhirnya akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Namun, di balik kisah tragis ini, ada juga pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Masnur, meski terperangkap dalam kesalahan, mengajarkan kita pentingnya bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki kesalahan, namun dengan penyesalan yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa memperbaiki diri. Bahkan dalam kesalahan yang besar, masih ada kesempatan untuk mencari pengampunan dan mencoba memulai kembali. Ini adalah pesan yang penting. Kita tidak perlu terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan yang mendalam. Setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk memperbaiki dan menemukan kedamaian dalam hati. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan besar, terutama jika keputusan tersebut melibatkan orang lain. Ketika kita memilih jalan yang tidak benar untuk meraih kesuksesan, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam bertindak adalah kunci untuk menghindari perangkap yang dapat merusak hidup kita. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menguasai hidup kita. Belajarlah untuk melepaskan beban tersebut dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Dengan doa, ketulusan, dan usaha untuk memperbaiki diri, kita akan menemukan kedamaian sejati dalam hati. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Mari bertindak dengan hati yang jernih, berpikir dengan bijaksana, dan selalu mencari pertolongan saat kita merasa terjebak dalam masalah yang terlalu besar untuk dihadapi sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap orang-orang yang kita cintai. Jadilah bijak dalam setiap langkah, dan ingatlah bahwa hidup yang penuh keikhlasan dan kebijaksanaan adalah kunci menuju kedamaian batin yang sejati. Mungkin sampai di sini cerita ini. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.